Bang, Apalagi? itu Bang yang tadi tanggapan tadi kan peringatan. Panas di luar apa sih? Bang, pernah ini nggak? Ada cerita. Ingat gak bang? Bapak mau minum baygon. Dulu mau minum baygon. Iya. Gimana bang ceritanya? Aduh. Gimana perjuangan abang masa dulu? Kau dari mana? Selebrita. Gimana bang perjuangan abang masa dulu? Jadi dulu saya sudah jadi pengacara internasional di kantor Buyung. Tiba-tiba oleh Profesor Subekti saya diminta untuk masuk di Bank Indonesia karena prestasi terbaik dari kampus. Jadi masuk kerja tanpa testing. Tempat testing. Dan waktu itu teman saya satu kelas adalah Pak Ferry yang sekarang Gubernur Bank Indonesia. Cuma kan begitu, itu kan pendidikannya kan calon pimpinan di Bank Indonesia kan, itu kayak akabrinya TNI gitu loh. Jadi memang benar-benar murid terpilih. Langsung diajari accounting sama neraca sama hitung dagang, sementara saya kan sarjana hukum. Dan teman kelas saya semua adalah akuntan-akuntan pilihan. Karena saya benci, saya gak pernah mau masuk kelas. Lama-lama makin gak ngerti. Lama-lama makin gak ngerti, bahkan waktu ujian pun saya nggak tahu di mana debit kredit. Karena memang saya nggak mau ngikutin sama sekali. Akhirnya, karena saya dari mulai masa kecil, SD sampai mahasiswa selalu juara satu, mulailah aku tertekan jiwanya. Karena aku di kelas itu dianggap seolah-olah murid paling bego, ya kan? Murid tidak berprestasi, mulailah stres. Dan itu berlangsung tiap hari, ya. Dan akhirnya, saking stresnya, sampai pernah kepikir sudah pegang itu obat itu serangga untuk bunuh diri. Tapi pada saat saya pegang itu, waktu itu rumah saya kan di Sunter, ada sekumpulan tukang beca lagi main gaple di depan dan mereka ketawa-ketawa bahagia. Disitulah saya sadar, oh tukang beca aja bisa bahagia, sedangkan saya sarjana hukum sudah di Bank Indonesia, Bank Sentral. Itu saya buang, dan hari itu juga saya bertekad akan menuju masa depan lagi, dan saya langsung besoknya saya mundur dari Bank Indonesia dan kemudian diterima di kantor pengacara internasional Makarim Taira yang bapaknya Menteri Pendidikan sekarang. Itu semua grup Harvard dengan bule-bule semua. Di sana saya 20 tahun menjadi pengacara internasional sampai kemudian dikirim ke Australia. Itulah sejarahnya. Itu serangga. Berarti itu berkaca pada tukang beca ya, tertawa berkaca bahagia. kepada situlah artinya. Jadi memang yang perlu hidup itu adalah cari pekerjaan yang kau cocok dan juga membuat kau bahagia. Sehingga ini sekali lagi saya udah berulang-ulang, klien saya banyak benar bos-bos partai politik, ya. Perindo klien saya, ya. Golkar, Erlangga klien saya semua tuh. Waktu pengusaha. Menek BUMN klien saya, si Erik. Yang paling lama klien saya adalah Prabowo Subianto, dia dan keluarganya. Beberapa temannya sudah menyarankan ke beliau agar menjadi menteri. Udah jelas saya bilang saya tidak bakat jadi menteri. Karena pengalaman saya di Bank Indonesia membuat saya hampir bunuh diri kalau nggak cocok. Yang kedua, saya lebih bermanfaat kalau saya di luar. Yang ketiga, kalau gaji menteri pasti kalah jauh dengan income saya yang sekarang. Yang keempat, kalau saya jadi menteri, saya nggak punya aspri sampai 1000. Sekarang aspri saya udah 246. Ya, saya nggak bisa menikmati hidup. Saya akan lebih bermanfaat kalau saya membela Pak Prabowo dari luar birokrasi. Bang, Gitu loh. kalau ini dulu pernah ingat nggak dulu pengen jadi apa tuh? Kalau macam Apalagi ini? apa Bang? Arsitek. Tahu lupa gua. Arsitek. Oh, Coba Bang buka Bang, mungkin ada tas. kok lu tahu semua sejarah hidup gua? Gimana Bang? Jadi waktu saya kok lu tahu sih sejarah hidup? Waktu kita kecil, kalau lihat yang datang ke daerah itu kontraktor pakai jeep hardtop keren-keren, sehingga saya pengen jadi insinyur di ITB, ya. Apalagi kalau melihat mahasiswa itu kan dia punya, kalau arsitek kan di New York, kalau naik motor kan keren banget kan, bikin cewek-cewek langsung naksir, dan ibunya cewek-cewek juga langsung senang karena calon mantunya pasti orang kaya. Ya insinyur kan. Berangkatlah ke Bandung, testing di ITB Institut Bandung. Boro-boro cara ngisi tesnya aja gue nggak tahu.
Boro-boro cara ngisi tesnya aja gue nggak tahu. Orang dari daerah kayaknya nggak lolos. Jadi dan juga aku baru sadar memang saya tidak bakat untuk teknik. Waktu saya di kampung bikin sarang burung aja gue nggak tahu. Akhirnya masuk Fakultas Hukum pelarian gelombang kedua. Tapi begitu saya masuk Fakultas Hukum, saya udah sadar saya berbakat. Dan memang saya lulus Fakultas Hukum umur 20. Termuda, tercepat, tergenit, terpintar. Berarti dulu kalau begini keren emang ya? Ya keren. Tapi enggak. Kalau mahasiswa hukum itu kalau dia naik motor bawa begini gambarnya bukan main, cewek-cewek langsung keren. Tapi enggak, sekarang sarjana hukum pun tidak kalah sama insinyur. Insinyur itu banyakan di dalam bangunan serba debu kotor. Kalau pengacara, jadi saya tidak iri sama insinyur. Malah saya merasa lebih beruntung dari insinyur. Saya juga ingin pengen jadi dokter. Saya juga senang. Saya sudah tahu ternyata dokter itu pun jam 12 malam harus ikut kalau perlu mencebokin pasien. Ya kan? Kalau jam 12 malam aku masih dansa. Tapi emang apa basicnya nggak bisa gambar ya? Kita itu pengen Gua nggak bisa gambar, nggak ada bakat. Karena kalau melihat ke daerah, kalau kontraktor itu, bayangin kalau ke Toba datang kontraktor dari Medan, iri kita lihat aja, pakai safari, pakai hardtop, jeep itu loh. Jadi semua ingin jadi insinyur. Semua orang, ya itulah. Padahal saya nggak ada bakat. Jadi sekali lagi ini nasihat kepada para anak muda agar tanyakan hati nuranimu, kau mau jadi apa. Dan sekarang saya lebih berbahagia dari insinyur yang mereka hidup dalam ronsokan konstruksi-konstruksi dalam bangunan-bangunan kotor, sementara aku dengan mana aspri gua yang cewek-cewek cantik. Semua sekarang jadi pengen Bang Hotman semua. Baiklah, saya sekarang bisa sambil kerja naik Lamborghini, dansa di mana-mana. Jadi sarjana hukum jauh lebih bagus daripada insinyur ataupun dokter. Dokter hanya dari kamar mayat ke kamar itu gitu loh. Apalagi bayarnya sekarang udah $1 ya Bang ya? Udah pasti udah lewat masa itu. Ya. Udah? Oke. Oke. Makasih banyak Bang Hotman. Yuk. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.